perang di zaman ini tidak sama dengan masa-masa awal Islam. Ya, biaya perang sekarang ini tidak sama seperti di masa Islam, di masa awal-awal Islam. Baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi ketersediaan biaya dan angkatan perang sangat berbeda. Ya, peluru kendali, bom atom dan berbagai senjata roket, pesawat tempur yang biayanya berapa kata antum? Triliunan. Maka sebelum perang itu yang penting sekali persiapkan apa? Pertama biaya untuk perang, yang kedua biaya untuk rakyat nih. Kalau diboikot apa biayanya? Bagaimana nanti solusinya? Ini membuktikan kebodohan-kebodohan orang-orang hizbiyin, harakiyin mengatakan, kenapa tidak diserang balik oleh negara-negara Arab? Memang perang semudah itu. Tidak segampang itu. Mereka punya pesawat-pesawat anti peluru kendali. Mereka punya peluru kendali yang bisa anti terhadap roket-roket dan sebagainya. Negara Islam berapa punya segitu? Bahkan negara Islam juga dari senjata mereka juga yang dibeli. Kalau diboikot, habislah. Sebenarnya pengalaman Indonesia tahun 98 ketika senjata angkatan tentara diboikot oleh Amerika, tamat cerita dah. Nggak ada artinya lagi tank-tank, senjata-senjata hebat nggak ada lagi. Diboikot, underdeal-nya udah. Mau diisi batu. Maka ini harus disadari oleh umat. Perlu persiapan yang matang. Bukan dengan cara ya tiba-tiba melakukan sebuah penyerangan tanpa ada persiapan. Di mana membuktikan rakyat yang menjadi korban, mereka tidak tahu apa-apa yang menjadi korban. Mereka tidak tahu akan ada penyerang. Kalau seandainya ada informasi, mereka akan bisa bersiap. Mengosongkan tempat dan segala macam. Ini bukti yang mana kecerobohan jangan terjadi. Sebelum perang perlu persiapan yang matang. Karena perang di zaman ini tidak seperti di zaman awal-awal Islam. Tidak di zaman kemerdekaan Indonesia, bos. Karena ada pula yang mengatakan, dulu kita melawan dengan pedang, dengan bambu runcing, bisa mengusir tentara Jepang dan Belanda. Coba sekarang kamu bawa runcing yang ke Israel sana. Mana yang kebal tembak, kebal pistol, kebal senjata? Kenapa nggak muncul mereka ke permukaan? Pergi ke Israel sana. Kan dusta, bohong semua. Bahwa tidak akan memerdekakan Palestina kecuali orang yang berakidah benar. Kecuali orang berakidah benar. Tidak akan pernah membebaskan Palestina dari penjajahan kecuali orang berakidah benar. Apalagi kelompok yang sekarang berjuang itu, mereka bukan orang-orang yang mengerti akidah benar. Malah bekerja sama dengan musuh-musuh yang jelas-jelas anti dengan umat Islam. Kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan para sahabat. Lalu ini akan mendapat pertolongan dari Allah? Tidak akan mungkin. Ya, mereka katakan Iran akan menyerbu tahun 2010 dan saya pernah juga berceramah. Tidak akan pernah. Nanti kalau kita baca sejarah Palestina ini akan terbukti nanti. Ya. Maka dari itu perlu mempersiapkan kekuatan. Pertama kekuatan batin, keimanan, dan kekuatan fisik, kesehatan, dan juga angkatan perang, biaya perang, dan seterusnya. Kalau kita sudah maksimal dalam hal itu, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membela Palestina. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membela rakyat Palestina. Tetapi adalah pekerjaan-pekerjaan yang membawa bencana bagi umat dan rakyat Palestina. Ini yang menjadi suatu catatan di dalam perperangan memerdekakan ke Palestina ini. Bukan ini kali yang pertama. Sudah berkali-kali hal yang sama mereka lakukan semenjak tahun 87 sampai sekarang. Tidak satu jengkal pun mereka dapat mengembalikan tanah Palestina dengan cara-cara begitu. Dan ini mereka ulangi dan ulangi terus. Baik. Maka